Ma, tadi telat, macet soalnya. Iya, nggak apa-apa. Mama yakin kakek ngerti. Toh kamu baru sekarang ini kan nggak ikut tahlilan kakek. Kakek kasih wasiat sama kamu. Wasiat? Wasiat apa, Pak? Nih. Kamu ingat teman kakek yang meninggal tahun lalu, yang sering kakek ceritakan? Kakek Sabto. That's right. Yes. Dulu kakek dengan teman kakek itu pernah bernazar. Kamu dengan cucu kakek Sabto itu akan kami nikahkan. Tapi kakek Sabto terlanjur meninggal duluan. Terus? Kakek berwasiat pada kamu. Tepat nanti usia kamu 25 tahun, kamu harus menikah dengan cucu kakek Sabto yang bernama Neno. Neno siapa, Kek? Ya. Kakek. Kamu ini lebay banget. Kamu harus turutin wasiat kakek kamu. Tapi Neno siapa ya, Pak? Ma? Nggak tahu. Alamatnya? Nggak tahu. Nah, apa sih lo? Pusing amat, sok pusing lo. Apa sih yang lo pusingin? Mobil dikasih, rumah gede, hidup enak, duit nggak kurang. Cewek dicariin sama kakek lo, kurang apa? Masalahnya kurang data. Dicariin. Tapi apa? Cuma tahu namanya doang, Neno. Yang lainnya nggak tahu. Lo lihat gue nggak? Hah? Gue punya apa? Gue cuma punya ganteng doang, Ren. Lo. Yaudah gini aja, berarti kita harus find. Wah, sembarangan banget nih orang. Keluar aja. Lu yang salah, lu yang meleleng gimana sih? Gua nggak ada salahnya. Dia yang salah. Ran, woi. Aduh. Keluar lu.
Bisa nyetir gak lo? Kalau lo nggak bisa nyetir, lo tidur aja di rumah. Tahu gak lo? Aduh. Lo ngapain gebrak-gebrak mobil gue, ha? Lo nggak bisa ngomong baik-baik sama gue? Lu udah salah nyolot lo ya? Hah? Harusnya lo minta maaf sama gua. Minta maaf. Lo tuh ngaca, lo yang salah, lo yang hampir nabrak mobil gue. Oh iya, dan sekarang gue nyesel nggak nabrak mobil lo. Tahu gitu, gue tabrak kayak kalian. Lo jangan sembarangan ya kalau ngomong, ya. Siapa yang ngomong sembarangan? Gua apa lo? Lo. Udah nggak cakep lo, nggak punya sopan santun lagi. Lu bilang gua nggak cakep, lu ngaca dong. Hah? Tampang lu boleh oke, penampilan lu lihat. Kayak emak-emak mau arisan lu, ha? Kurang aja deh ngatain gue. Amit-amit gue punya jodoh kayak dia. Jodoh, ya ampun Tuhan, jangan sampai gue punya jodoh kayak dia. Ketemu sama lo aja itu udah musibah buat gue, apalagi jodoh sama lo. Sembarangan buat Apa? Apa? Bilangin ya nih sama teman lo ya. Jangan sampai dia muncul lagi di depan muka gue. Gue udah enak banget gue udah suka. Gue gak akan muncul di depan lu. Yang ada gue muncul di belakang lu, gue sengkat. Cari sama cewek. Woi, buset dah elah, lu berdua berantem kayak anak kecil aja. Iya mbak, maafin mbak ya, teman saya emang kadang-kadang suka begini, emosi agak stabil, maafin ya mbak ya. Mbak gak apa-apa kan, deh, mbak, yuk silakan jalan mbak. Ingatin ya, jangan muncul depan muka Iya, gue. iya. Apa lu ngomong? Pergi lu! Udah Ran, lu apaan sih Ran? Cewek itu cewek, masih lu sikat juga. Lu lihat gak sih, gue pikir-pikir dia cantik tau. Dia cantik kalau nyolot juga buat apa? Coba lo bayangin, kalau misalnya ternyata itu cewek sih, dia adalah si Nino. Jodoh wasiat dari kakek lo, gimana nih? Gue gak mau. Lagian lo ngomong horor banget, lo ngomong sembarangan lo. Hati-hati omongan itu doa. Nah justru itu, wasiat dari kakek lo itu juga doa. Ya tetep aja, gue gak mau. Lo bayangin ya, gue pacaran sama dia aja ogah, apalagi nikah sama dia. Kakek gue gak mungkin ngejodohin gue sama cewek kayak gitu. Paling gak 11-12 lah jodoh gue tuh sama Raisa. Oh iya. Sama Prilly lah tuh Konsina. Oh iya. Lo pikir zaman kakek lo tuh mereka orang udah pada lahir? Ngaco aja lo. Kalau nggak mau mendingan buat gue juga sih. Mudah-mudahan jodohnya sama gue tuh cewek. Ambil. Jangan lah. Kamu juga kenapa sih baru cerita sama aku sekarang? Ya kejadiannya juga kan barusan sayang. Ya, seenggaknya kan kamu bisa telepon aku, terus aku datang ke tempat kamu, aku kasih pelajaran sama tuh cowok. Udahlah lupain aja. Aku juga nggak pengen ingat-ingat masalah itu lagi. Dan aku berharap banget nih ya sayang, aku nggak akan ketemu lagi sama tuh cowok nyebelin. Hati-hati ya. Dari namanya nyebelin, itu bisa jadi sayang. Terus kamu nanti tinggalin aku di sama tuh cowok ya. Ih, apaan sih kamu nggak lucu tau nggak? Siapa yang lucu? Ye, baper. Kan cuma canda. Abis itu beneran nyebelin banget. Aku kesel. Kalau nyebelin timpuk pakai heels kamu. Kelar kan? Iya, saya Neno. Ini neneknya Neno kali. Emang kalau nama gue Neno, ada apa? Enggak, masalahnya di foto profil Facebooknya masih muda. Iya bener. Cantik loh. Lo menghina gue ya? Bukan gitu. Dasar anak gak tahu sopan santun. Lo belum tahu, gue dulunya bintang di kampung gue, tahu nggak? Hah? Cicinya Pak. Bukan? Apa? Kita coba yang. Lo, jangan kurang ajar ya lo. Awas lo, jangan kurang ajar. Parah. Tahu aja lu. Zaman sekarang udah zamannya editan, men. Asli ya. Lihat, di foto begini. Aslinya begitu. Keren lu. Gara-gara lu ketawa aja lu. Rupanya dia sih yang jadi jodoh lo. Bodoh amat. Udah. Gokil. Udah lah, balik aja yuk.
Gua disuruh nge-add Facebooknya dia. Ogah. Ya tahu gua. Tapi lu itu nggak usah bawa-bawa wasiat ya. Kakek gua udah tenang di atas sana. Sorry, gak mau gua gengsi buat nge-add Facebooknya dia. Urusan jodoh biar gua yang jalanin. Gak usah ngatur-ngatur lu. Kok gue jadi panikan gini? Penasaran sih gue. Add nggak ya? Add nggak ya? Ada yang lewat ya? Apaan sih? Masa di rumah sendiri aja masih diisengin? Hah? Aman. Ternyata perasaan gue doang. Gengsi toh. Ya iyalah, gengsi. Oke. Kakek cuma ingin mengingatkan kamu. Ingetin apa, Kek? Wasiat kakek. Wasiat apa? Jadi kamu lupa wasiat kakek? Kamu lupa harus menikahi Neno, hah? Cucu teman kakek. Ingat. Ingat ya, kalau kamu tidak melaksanakan wasiat kakek, kamu ingin menemani kakek. Enggak. Kakek ngedatengin gue. Kakek ngingetin gue soal wasiat. Oke? Gue harus deketin Neno. Oke? Iya, Kek. Iya. Gue add Facebooknya Neno. Udah ya, Kek. Udah di-add Facebooknya. Cakep. Sekarang tinggal buka romannya. Apa ya? Randy. Tunggu. Randy. Oh, dia kan cowok yang nyebelin banget itu. Ngapain dia nge-add Facebook gue? Hah? Lo pikir lo tuh siapa, hah? Gue ketemu sama lo aja tuh udah musibah. Apalagi mau temenan sama lo. Goblok juga nih. Lo. Emang enak, rasain. Dia kerja di PT Citra Pesona. PT Citra Pesona. Jadi maksud lu gue harus nyamperin dia?
Kayak nanya lagi, ya iyalah. Panjul, gimana caranya gue nyamperin dia? Orang temenan aja ogah dia. Apalagi gue samperin dia, bilang gue mau nikahin dia, gitu. Tetep aja bro, cinta harus direbut saudara. Mari bung rebut kembali. Mana sih lo? Ya tapi terserah lo juga sih. Gak mungkin kayaknya. Kagak mungkin. Ya atau lo mau disamperin sama kakek lo lagi. Diajak pergi sama kakek lo selamanya ya. Selalu. Kalau kamu tidak melaksanakan wasiat kakek, kamu ingin menemani kakek. Gak. Wih, kelamaan mikir lo. Waktu lo tinggal dikit. Bentar lagi umur lo 25. Masa iya kagak nyampe 25? Coy, amit-amit coy. Makanya. Halo. Tamu untuk saya? Namanya siapa? Hilman Susilo. Waduh, saya nggak kenal tuh. Ya udah, saya ke sana. Siapa ya? Mbak, Iya Bu, tamu saya mana? itu loh tadi ada di situ. Kemana perginya ya? Siapa sih tamunya? Hai. Kok ada yang lihat malu gue? Lo nekat deh. Ya lo yang nyuruh gue nyamperin ke kantornya, gue samperin.
Iya, tapi maksud gue kagak langsung lo ajak nikah juga. Lo baru kenal, Bos. Cewek mana juga kalau baru kenalan lo ajak nikah pasti shock. Ya, gue orangnya kan males basa-basi. Gue ketemu ya langsung aja gue ajak nikah. Bentar lagi gue ulang tahun yang ke-25. Itu masalahnya. Iya, tapi caranya bukan gitu maksud gue. Ini nih lo ambil waktu dikit lah. Cari tahu dia sukanya apa, hobinya apa. Gimana-gimana sampai dia jatuh cinta sama lo. Baru lo sikat, ajak merit. Lau, cetek amat ilmu lo. Elah lu. Jadi dia ngajakin kamu nikah? Iya sayang. Dan kamu tahu nggak yang lebih parahnya lagi, masa katanya kakeknya dia sama kakeknya aku tuh temenan. Terus kita tuh kayak dijodohin gitu. Itu tuh adalah sebuah wasiat gitu. Sayang, aku kasih tahu kamu ya, kalau misalkan dia datang lagi ke kantor kamu harus panggil satpam, suruh tangkap dia dan bawa dia ke kantor polisi. Jangan-jangan nih dia itu psikopat, bahaya. Lu ngatain gue psikopat? Wih, bro, sorry nih, lu gak usah ikut campur. Iya, gua nggak ngata-ngatain lu. Hah? Lu gak usah ikut campur ya? Gue denger sendiri lu bilang psikopat. Bro, gua bukan ngatain lu, gua ngatain cowok yang deketin pacar gua. Itu gua. Itu gua. Gua. Lu gak usah pura-pura dong, santai aja. Santai. Sayang. Emang dia orangnya. Dia yang deketin aku. Oh, jadi lu orangnya, lu yang deketin cewek gua. Lu jangan gara-gara lu sama gue ya. Gue bukan cari gara-gara. Justru sekarang gue mau deketin sama lo. Mendingan sekarang lo putusin cewek lo. Lo putusin. Karena Neno itu jodoh gua. Itu wasiat. Bener, Mas. Wasiat dia. Emang lu bapaknya dia? Enggak kan? Lu apa lu? Apa? Lu gak ada masalah apa? Itu jangan Mas, kita bisa omongin baik-baik ya, Ran ya? Ya, bisa diomongin kan ya? Ya, Mas, kalem ya, Mas. Sayang, mendingan kita pergi aja deh dari sini. Aku udah males liat muka tuh orang tuh. Iya. Yuk. Apaan sih? Mau kemana? bebas. Lo emang jodoh gua. Iya. Bebek, mau kemana? Bebek mau kemana? Itu ada lakinya, lu kagak lihat apa? Lu kalau kelakuan lu begini gimana dia mau naksir sama lu? Ngomong aja lu. Bukan belain gua lu. Itu gue belain, gila. Wasiat. Oh iya, wasiat. Iya. Kalem. Tenangin diri dulu. Lu pempek gitu lu. Kok dia bisa dari sini ya? Berarti emang bener jodoh lu tuh. Ya! Gue tahu gimana caranya supaya lu bisa deket sama sini. Caranya? Cuman itu sekarang menurut gue yang paling oke. Setuju? Halo? Iya. Saya pesan air putih dari tadi. Kenapa belum sampai juga ya? Cuma air putih doang loh. Saya ini haus. Masa sih? Ya iya, masa saya bohong sih? Loh? Halo? Ini air putihnya. Nah, lo ngapain ada di sini? Mulai sekarang saya ini office boy di sini, Mbak. OB? Hah? Nggak sudi gue sekantor sama lo walaupun lo cuma jadi OB ya? Emangnya ini perusahaannya, Mbak? Jangan nyolot ya kalau ngomong ya. Ya ini bukan perusahaan gue, tapi kalau cuman buat mecat lo doang, gue bisa. Gitu ya, Mbak? Iya, lihat aja. Gue bakal bikin lo keluar dari kantor ini sekarang juga. Lihat. Ya, halo Mbak Erni. Tolong ke ruangan saya sekarang juga ya. Ya, terima kasih. Mbak, saya mau tanya, Mbak yang nerima dia masuk kerja di kantor ini? Ini Mas Randy. Iya, dia. Kenapa, Mbak? Mbak, tolong bilang ke HRD kalau saya nggak suka dia kerja di kantor ini. Mbak Neno aja ngomong langsung ke bos deh. Hah? Kenapa harus saya?
titipan bos, Mbak. Mbak nggak denger tuh barusan, makanya jangan bisik-bisik. Titipan bos. Beb, hey, Beb, halo, Beb, hey, Beb, mau kemana sih? Iya apaan sih, Beb. Mau ke mobil gue lah. Pak mobil gua aja. Gak mau, gue gak mau mobil sama lo. Lagi lu tuh siapa sih? Bingung ya? Gue bisa jadi office boy, gue bisa jadi marketing, dan besok gue akan jadi suami lo. Suami gue? Iya, amit-amit gue sampai punya suami kayak lo. Kita itu udah ditakdirin bersama, Bebek. Kita udah jodohin sama kakek kita. Ya, enak. Jodoh? Jodoh dari Hong Kong? Mobil gua. Nggak mau. Oke. Ini, mau ngapain? Telepon Pak Irfan. Apa-apaan sih? Ngapain nelfon Pak Irfan? Gue bilang kalau lu nggak mau satu mobil sama gue. Padahal kalau satu mobil sama gue itu akan lebih efisien. Karena apa? Karena di jalan kita akan ngobrol banyak tentang strategi nanti buat ketemu sama klien. Masih nggak mau juga? Oke. Apa-apaan sih? Ih, kayak anak kecil di ngadu-ngadu kayak gitu. Nggak boleh telepon. Tunggu. Apaan sih? Gak kebayang ya. Nanti anak-anak kita pasti bercanda begini. Kita mungkin. Lucu ya. Seru ya. Ih, nggak lucu tau nggak? Lucu tau. Smile. Malah foto. Ayo. Hey, halo. Ayo. Pak Irfan. Halo. Ayo. Oke. Na. Kau tak peduli, pernah ku memujamu dan pernah ku merayumu.
Turun. Apaan sih lu narik gue? Mau ngapain? Potong rambut. Lo mau potong rambut? Ya enggak lah, makan mie ayam tuh, lihat. Mie ayam. Lo mau makan di sini? Enggak, mestinya di sini makannya di sono. Ya enggak lah, makan di sini juga. Ribet banget nanya terus. Tapi kita tuh nggak punya waktu banyak. Kita harus cepet-cepet ke Indoraya. Nggak bisa, gua kelaparan. Gue nggak peduli. Ayo jalan. Lu itu harus peduli. Kalau sampai gua mati kelaparan gimana? Lu juga yang repot. Lu yang ngeburin gua nanti. Bukan urusan gue. Yuk. Buka nggak? Gue masuk, gue mau tunggu dalam aja. Mobil siapa? Mobil gua kan. Jadi bukan lu yang bikin peraturan, gue yang bikin peraturan. Masuk, ayo makan. Idih. Ngatur banget tuh orang. Alhamdulillah. Ayo, dimakan ya. Yakin nggak mau makan? Enggak. Udah lo buruan makannya. Kita udah telat tau nggak? Ini tuh mie ayam paling enak ke dunia. Nyesel kalau nggak cobain. Doa amat. Cang, satu lagi Cang. Iya, nanganya. Sip. Gue kan udah bilang, gue tuh nggak mau makan. Makan lagi. Di sini kalau pesan mie ayam 2, bonusnya itu pijet. Jadi nggak usah GR. Orang ngeselin kayak gini kenapa bisa hidup sih? Kayak sini gue ada saus ya? Iya tuh. Lapin dong. Lo kan punya tangan ya? Mending lo lap sendiri. Apaan sih? Lo ngapain? Apaan? Apa? Katanya suruh lap sendiri. Gak bisa, susah nih. Sini. Makanya lapin, gak bisa, susah. Abdus lo. Udah Kang, udah nggak usah dipijitin makin lama. Makasih. Buruan, nggak usah senyum-senyum. Mau pesen mie ayam 2 nggak? Biar gue yang pijitin. Sama-sama. Maksud lo ngomong gitu apa? Iya, karena gue tahu di dalam hati lu pasti mau bilang terima kasih sama gue karena gue udah nganterin lo pulang. Jadi gue jawab sama-sama. Ya, tapi kan ini bukan mau gue. Gue juga terpaksa pulang sama lo gara-gara mobil gue tadi tiba-tiba mogok di kantor. Iya. Ya udah nyampe rumah kenapa nggak masuk? Pengen banget gue mampir. Maaf, Anda siapa ya? Gak usah mimpin gue ya. Biar gue aja yang mimpin lo. Gile. Sukses dong lo hari ini? Banget. Luar biasa, dahsyat emang the power of kakek lo. Yoi, gue kan kepikiran tuh. PT Citra Pesona, gue tuh pernah denger dari siapa gitu. Bosnya PT itu temennya bokap gua, kenal. Jadi bosnya itu anak didiknya kakek gua zaman dulunya. Pas bokap gua bilang minta bantuan untuk gua dimasukin di sana kan jadi karyawannya, udah sah. Lancar. Gokil. Gue demen nih emang sama kakek lo ya. Kan, lo ingat dari siapa ya? Pacarnya Neno. Nah, kan? Mau apa nih? Nelfon Neno lah. Mau bilang kalau cowoknya selingkuh? Iya. Aduh. Duduk, tenangin dulu diri lo ya. Yang begini-begini yang gue kan depan sama lo. Lo jangan bikin tambah ribet. Menurut lo emang kalau lo telepon Neno terus dia percaya gitu sama lo? Iya lo lihat sendiri kan. Iya gue lihat, tapi kan dia kagak. Jadi lo perlu bukti.
Udah lo tenang deh. Pokoknya begini-begini biar jadi urusan gue. Ya, gue mau lu fokus aja dulu sekarang sama si Neno. Cari perhatian dia sampai dia simpati sama lu. Kalau dia udah ada feeling, ya kan, yang begini kita bongkar. Ntar kan lu masuknya enak. Paham kagak sih? Pinter lu masalah percintaan lu. Lu dari dulu masih aja ragu. Ujungnya gak enak nih. Apa ya? Tapi gak pernah laku ya? Iya, gue udah tahu lu ngomong itu. Gue pemilih, ya, kurang ajar. Lupakan semua. Lupakan semua yang pernah terjadi. Ibu? Mbak yang mau dipijit ya? Maaf, Bu. Ibu salah alamat kali. Enggak kok, Mbak. Ini kan Jalan Kutilang nomor 7 kan? Iya, benar. Ini Mbak Neno Daryana kan? Iya, Bu. Tapi saya nggak ada manggil tukang pijet. Memang kamu bukan Mbak yang manggil saya. Nah, terus siapa? Itu loh, Mas Randy yang ngirim saya kemari. Saya disuruh mijit Mbak supaya hilang capek Mbak. Bikin ulah lagi sih nyebelin. Tunggu, Randy, lo ngapain kirimin tukang pijat ke rumah gue? Masih mending gua kirimin tukang mie ayam ke rumah lu. Bercanda lo tuh kelewatan tau gak? Narik-narik gua. Pengen sampai bercanda, gue itu nggak bercanda, gue serius. Gue nggak pengen calon istri gue itu kecapean gara-gara seharian jalan sama gue. Gue nggak mau calon istri gue itu. Berhenti ngomongin calon istri. Dan denger ya, jangan gangguin gue lagi. Apaan sih? Boleh dong. Sekarang gue yang narik. Diam. Lihat. Apaan nih? Ini kakek gue, itu kakek lu. Mereka yang mau jadiin kita. Gue dapat foto itu dari bokap gue. Dan gue rasa bokap lo juga tahu. Dan kalau ini bukan karena wasiat, gue juga males kejar-kejar cewek jutek kan. Jangan-jangan yang diomongin sama Randy itu bener nih. Kok malah belain dia sih? Perasaan kemarin pas gue cerita lo belain gue. Bukannya maksud belain, cuma gue kepikiran aja gitu loh, kayak bener aja omongannya dia, ya gak sih? Vivi, cowok kayak Randy itu punya 1000 cara buat dapetin cewek. Nah, ini adalah salah satu dari permainannya dia. Dan amit-amit aja sampai gue punya jodoh kayak dia. Hati-hati lo jangan sampai terlalu benci. Ntar endingnya lo malah jadi terlalu cinta lagi. Iya apaan sih omongan lo orok banget tau gak? Ya beneran kan bisa aja. Ayo, Apa-apaan nih? kita harus meeting sama orang Indoraya. Lagi? Bos yang perintah. Tapi gue harus makan dulu, lo lihat kan gue baru aja mau makan. Oke. Apa-apaan sih? Minum. Gak mau. Minum. Buat apa? Nah, ini minum, ini teh manis. Minum, minum. Minum, lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Oke, cukup. Maksud lo apaan sih nyuruh gue minum? Ini apa? Teh manis. Teh manis itu punya berbagai macam kandungan untuk kita supaya punya tenaga. Paham gak lo? Hah? Kira-kira gitu. Lu udah, tenaga lu tuh udah cukup buat sampai lu selesai meeting. Gak mau lepasin apaan sih? Apaan lepas-lepasin? Enak aja lu, gue lepasin lu. Ntar lu gigit orang aja. Mau bikin gue apaan? Udah cepetan, bos tuh bilang proyek kita yang kemarin diterima sama klien, makanya sekarang kita harus meeting lagi. Ayo. Seriusan? Iya. Ngomong dong dari tadi.
Tunggu, sabar dulu, pelan-pelan dong. Dimakan ya, mubazir kalau dimakan. Buruan ya, bye. Ini kita akan bicara masalah reklame yang kemarin udah ditolak sama mas-mas ini. Coba dipikirin lagi. Kalau untuk reklamenya nanti kita akan bikin di jalan protokol yang nantinya itu akan dilihat sama banyak orang. Kurang lebih kayak gitu. Dan untuk masalah harga nanti bisa diomongin lagi. Kemarin cuma patokan doang kok. Masih negosiasi. Ya. Jadi nanti kira-kira reklamenya taruh di pinggir jalan. Supaya ada orang lewat segala macam itu bisa dilihat di bosnya. Ya mungkin ada pertanyaan. Gue nggak tahu dia secerdas Kalau untuk ini. masalah harga nanti kita lagi. Cara ngomongnya beda banget kalau lagi meeting. Ya. Kayak orang bener. Nanti untuk pemilihan warna apa Padahal segala macam kita aslinya. pakai desainer. Makasih, Jang. Gue gak mau makan. Ayo makan. Gue gak mau. Udah dipesenin. Kan biasanya lo makan dua. Ya, tapi hari ini gue lagi gak pengen dipijit. Jadi itu buat lo. Gue bilang gue gak mau makan. Neno, gini ya. Bayangin ya. Di luar sana itu ada banyak orang yang gak bisa makan. Sekalinya bisa makan, dia cuma bisa beli semangkok mie ayam, makannya pun ber9 orang. Sedangkan lo ada mangkok mie ayam, ada mie ayam di depan lo, tapi nggak mau dimakan. Lo nggak mau cuma gara-gara gengsi gitu? Sadis. Kok lo ngomong gitu sih? Tersinggung? Iya. Kalau nggak mau tersinggung, makan makanya. Apa mau gue suapin? Sini. Nggak perlu. Iya. Gue makan. Kamu ngapain jalan sama dia? Sayang. Apa? Ben. Dan lo ngapain ngajakin jalan cewek gua? Maksud lo apa? Sayang. Ini nggak kayak yang kamu lihat kok. Aku sama dia. Hei, kamu itu gak usah cari alasan ya. Hah? Udah, mendingan sekarang kamu itu. Iya. Yang kasar sama cewek. Lu gak usah campur sama urusan gue ya. Lu mau cari masalah sama gue? Oke. Gue gak pengen berantem. Gue pengen kawin. Lu songong ya orangnya. Hah? Lu cari masalah mulu lu. Sayang. Udah ya. Udah, sayang. Udah ya. Mendingan kita pergi aja dari sini yuk. Ayo. Udah, gue gak mau. Lu, udah. Reno, kamu jalan sama cowok itu, tapi kenapa kamu gak cerita sama aku? Ya buat apa aku cerita sama kamu? Kan ini atas perintah bos aku. Maksud kamu? Iya, jadi sekarang dia tuh kerja di kantor aku sebagai marketing dan dia juga jadi partner aku. Serius? Ngapain aku bohong? Reno, dia sekarang kerja di tempat kamu, tapi kamu gak cerita sama aku. Malahan sekarang jadi partner kamu. Oh, aku tahu kenapa kamu gak cerita sama aku, karena kamu udah mulai dekat sama dia, udah mulai suka ya sama dia. Iya? Rizky, aku jelasin sama kamu sekali lagi kalau aku sama dia nggak ada apa-apa. Dan aku pun jalan sama dia atas perintah bos aku, nggak lebih dari itu. Itu alasan kamu doang.
Aku nggak nyangka ya, di balik kepolosan kamu kayak gini ya kan. Kamu suka bohong, terus kamu suka selingkuh ya. Kamu ngomongnya gitu sih? Kenapa? Kamu minta putus dari aku? Aku nggak mau ngomong sama kamu sekarang. Loh, kok kamu yang marah sih? Harusnya aku dong yang marah. Randy, lo itu kayak tikus. Suka jailin orang. Tapi kalau dipikir-pikir, Non, ada paket. iya, Bi, masuk. Dari siapa ya, Bi? Gak tahu, Non. Ya udah, kalau gitu makasih ya. Ya, Non. Lo pasti udah nganggep gue baik. Nih makan. Semoga lo nggak sedih lagi karena hampir putus atau mungkin udah putus sama pacar lo. Siapa sih yang ngisap kayak gini? Oh, kok? Kalau coklatnya cair, berarti kepanasan di jalan. Jangan salahin tukang antar paketnya. Masukin aja ke freezer, pasti coklatnya beku lagi. Nah, kalau yang begini-gini nih, gue tahu kerjaannya siapa. Pasti kerjaan si tikus. Kalau nggak suka tikus, lo itu nyebelin, tau nggak? Lo tuh gemesin. Nanti kadang-kadang lo itu kangenin. Kenapa mukanya aneh gitu senyum-senyum? So tau. Kayak soto ibu tahu kok orang gue gitu. Nggak apa-apa. Biasa aja. Bilang aja lo itu suka sama yang gue kirimin kemarin, ya kan? Gimana? Udah suka juga belum sama gue? Maaf. Anda siapa ya? Nantikan kejutan selanjutnya ya. Lupakan semua yang pernah. Lupakan semua yang pernah terjadi antara kita berdua. Nomor siapa ya? Rizky sama Citra. Mereka balikan. Tapi ini nomornya siapa ya? Siapa yang ngirimin? Tunggu.
Pipis, gue mau nanya sama lo ya. Lo sengaja mau ngerusak hubungan gue sama Rizky biar gue menerima lo gitu kan? Apaan sih? Hah? Apaan? Apaan? Muka lo tuh udah ngejawab semuanya, tau nggak? Tuh kan? Tuh, muka lo tuh udah ngejawab semuanya. Tunggu. Gue ngomong sama lo mau kemana sih? Nggak, kali ini serius gue mau pipis. Gue nggak peduli. Jangan bilang nggak peduli kalau gue ngompol lo mau tanggung jawab. Ya kan ada office boy. Pertanyaan apa sih? Hah? Lu nanya apa tadi? Maksud lo apa ngirimin gue foto itu tadi? Foto apaan? Gue nggak ngerti apa yang lo omongin, foto apaan. Oh, jangan pura-pura nggak tahu deh. Gue yakin banget itu foto lo yang ngirimin, tapi lo pakai nomor lain kan biar gue nggak ngenalin. Gue makin nggak ngerti lo ngomong apaan. Foto apaan sih? Mana fotonya? Nih, tuh fotonya. Kok lo malah ngetawain gue sih? Ya iyalah, lu jelas diselingkuhin. Ngaca dong lu. Dia itu jauh lebih cantik daripada lu. Lo dapet dari mana ini foto? Bukan gue yang ngirim. Enggak, gue nggak percaya. Bukan gue yang ngirim. Bohong. Makin banyak lihat rembes kan. Rembes. Tunggu dulu, jawab dulu pertanyaan gue. Lihatnya di sana, ribet sih lu. Nyebelin banget ini cowok. Rizky, tunggu. Aku mau ngomong sama kamu. Soal cowok itu. Udahlah Rizky, kamu tuh gak usah sosok cemburu atau marah kalau Randy deketin aku. Maksud kamu apa? Ini maksud aku. Itu foto itu dapat dari mana? Gak penting aku dapat dari siapa. Ternyata kamu masih jalan ya sama mantan kamu. Dan yang selingkuh itu kamu, bukan aku. Mulai sekarang kita putus. Nino, kamu nggak bisa ngambil keputusan. Mulai sekarang kita putus. Tapi kan masalahnya... Dapat dari siapa lagi tuh foto? Oh, serius putus sama Rizky? Beneran? Kasian, jangan sedih ya. Kita tuh udah sama-sama janji. Kita sepakat kalau misalkan salah satu di antara kita ada yang jalan sama mantan, kita harus putus. Oh, so sweet. Kok so sweet sih? So sweet. Jangan sedih ya. Ini Mbak, satu-satu ya, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya. Kasih Mas. Iya, sama-sama. Ada apa nih? Iya. Syukuran. Kasih ya. Syukuran apa? Randy, Iya. Emangnya dia kenapa? katanya lu putus sama pacar lo. Gue yang putus, kenapa dia yang syukuran? Dasar nyebelin, aneh. Tunggu. Maksudnya? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow
no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Non? Iya, Bi. Ada tamu di depan. Siapa? Katanya sih dari kantor gubernur, Non. Dari kantor gubernur? Iya. Siapa ya? Coba Non lihat aja sendiri ke depan. Ayo, Non. Ya udah, saya lihat dulu ya. Ya. Dia siapa ya? Malam? Maaf, Bapak nyari saya? Itu tahu. Maksudnya? Oh? Nggak baik nyakin tamu. Oh, mau ngapain kesini? Aku mau ketemu sama kamu. Bonusnya candlelight dinner. Sejak kapan kita ngomong pakai aku kamu? Sejak kamu putus. Tapi aku nggak ada waktu. Siap kamuan juga. Cie. Sih lo? Gue nggak bisa keluar. Yang bilang candlelight dinnernya di luar siapa? Cang, siapin 2 porsi buat candlelight dinner. Full set. Tenang aja, Bos. Full set? Kan lo juga tahu. Cie, barengan naruh gelasnya. Sekarang candlelight dinnernya udah selesai, mendingan sekarang lo beresin semuanya terus lo pergi deh dari sini. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Jadi 2 minggu lagi aku tuh ulang tahun, ke 25 tahun. Terus? Urusannya sama gue apa? Ya,
Wasiat dari kakek aku harus nikahin kamu tepat pada saat aku berumur 25 tahun. Itu urusan lo. Terus kalau misalkan gue nggak mau gimana? Gak bisa, harus mau. Harus mau. Masalahnya ini kan juga wasiat dari kakek kamu. Gue nggak percaya, kok lo maksa sih? Lagian kakek gue tuh nggak pernah ngomong apa-apa sebelum dia meninggal. Iya, tapi kakek aku bilang kita itu berdua harus menikah. Kakek aku sama kakek kamu udah janji dua-duanya. Gue nggak percaya. Udah ya, gue mau tidur. Betul. Apa lagi sih? Masih ada yang mau aku bilang sama kamu. Ya udah ngomong buruan. Aku cinta sama kamu. Tapi gue nggak cinta sama lo. Pi, tolong ditutup ya pintunya. Kok gue jadi sedih banget jadi tolak ya? Tuhan, jangan sampai gue punya jodoh kayak gini. Lo tau gak, ketemu sama lo aja itu udah musibah buat gue, apalagi jodoh sama lo. Gak kebayang ya. Nanti anak-anak kita pasti bercanda begini. Gendong-gendongan. Anjir. Seru ya. Lo ngapain? Hah? Apaan? Apaan? Katanya suruh lapis sendiri. Gak bisa, susah nih. Ya udah ngomong buruan. Aku cinta sama kamu. Randy kayak nyebelin. Aneh. Tanpa sadar, gue tuh selalu aja nungguin tingkah konyol apa lagi yang bakal dia lakuin. Apa ini namanya gue juga cinta sama dia? Oh, sayang? Iya, Mah? Mama sih cari-cari foto ini. Akhirnya ketemu juga. Emang buat apaan sih? Kamu minta cariin foto kakekmu sama temennya ini? Nena tuh mau nanya, Mah. Emangnya kakek dekat banget ya sama kakek ini? Deket banget. Kakekmu itu deket banget sama kakek ini. Bahkan kamu itu dulunya mau dijodohin sama cucunya kakek ini loh. Tapi ya nggak tahu sih, kakek itu mau beneran apa enggak. Karena sejak kakek meninggal, Mama tuh udah nggak pernah dengar lagi kabar dari kakek ini. Gitu ya. Makasih ya, Ma. Udah minjem foto ini. Jadi, apa yang diomongin sama Randy itu benar. Kalau gue emang dijodohin sama dia. Dan ini adalah wasiat dari kakek. Gue juga cinta sama
Sebenarnya emang gue yang nulis itu. Gue akuin. Gue emang sayang sama lo. Walaupun lo itu cowok paling nyebelin yang pernah gue kenal. Ayo ngomong terus Neno, biar gue tahu seberapa sayang lo sama gue. Gue mohon, Ren, bangun. Gue gak mau ngeliat lo kayak gini, gue gak mau. Gue sayang sama lo. Gue juga sayang sama lo. Gue cinta sama lo, Ren. Gue juga cinta sama lo. Lo udah sadar? Atau jangan-jangan lo cuma pura-pura pingsan? Enggak, gini. Neno, India sekarang gue tahu kalau lo sayang sama gue, lo cinta sama gue, dan lo gak bisa ngindar lagi. Sekarang kita harus nikah, oke? Enggak. Gue bakal tarik semua kata-kata gue tadi. Gue gak sayang sama lo, gue gak pernah cinta sama lo, dan gue gak akan tinggal sama lo. Iya, tadi kan lo udah ngomong, ya? Neno! Wah, ribet tuh. Neno! Pengen jujur sama kamu. Aku nggak ada hubungan apapun sama dia. Udah ya, aku gak mau bahas soal itu lagi. Aku mau istirahat. Neno, Ada apaan lagi? aku pengen ngajakin kamu balikan. Itu gak akan mungkin terjadi. Aku tahu kenapa kamu nolak aku. Kamu udah jadian kan sama cowok itu, ha? Cowok yang kurang ajar itu, ha? Iya kan? Kamu jangan ngasal ya kalau ngomong. Mendingan sekarang kamu pulang karena aku masih banyak kerjaan. Neno!
Apaan lagi sih Rizky? Percuma kamu begging aku terus, aku nggak akan terima kamu lagi. Bagus dong. Aku dukung Neno. Karena aku udah bilang sama kamu kan, kamu putus dari Rizky itu sebuah anugerah. Udahlah, nggak usah bahas dia lagi. Di, yang bahas duluan kan kamu. Ya kamu yang nelfon aku. Ih, lagian kamu angkat. Nyesel tau gak aku ngangkat telepon kamu? Iya, ngomong aku kamu. Iya. Buat saya? Dari siapa? Bunga lagi? Ini dari siapa? Kenapa sih pada nggak jawab? Bapak. Ini dari siapa, Pak? Ini siapa yang ngasih bunga ya? Enik. Nggak ada. Aku nggak suka ya cara kamu kayak gini. Neno, sekali lagi aku minta maaf. Aku nggak ada apa-apa sama Citra. Udah berapa kali aku ngomong sama kamu. Kita tuh lebih baik temenan aja. Iya, tapi kan aku nggak ngelakuin kesalahan apapun ke kamu. Dan ini semuanya cuma salah paham. Bohong. Kenapa? Lu nggak usah ikut campur ya. Kalau emang dia nggak bisa ngelupain kamu, dia nggak mungkin jalan bareng sama mantannya. Gue itu nggak ada apa-apa sama dia. Dan gue nggak ngelakuin apa-apa. Ya itu kan alibi lo, ya kan? Alibi bebas mau ngomong apa aja. Saran aku, nggak usah percaya sama dia. Rizky. Udah. Tapi dia udah kurang ajar sama aku. Tapi kamu nggak perlu bikin keributan di kantor aku. Aku nggak mau malu cuman gara-gara hal kayak gini doang. Sekarang aku minta sama kamu pergi dari sini. Jadi, gue single. Yes! Welcome to my club, my new jomblo. Seneng banget sih lo ada temennya. Ya, masa gue sendiri mulu? Janjian. Iya, gue yang main. Permisi, maaf mbak ada tamu. Siapa ya? Maaf mbak saya kurang tahu. Oh gitu. Permisi. Oh iya. Kira-kira siapa ya? Apa jangan-jangan Rizky lagi? Nggak gue tahu. Mendingan lo lihat nih. Atau perlu gue temenin? Enggak, Ri, nggak usah. Gue cek sendiri aja. Bentar ya. Neno, tunggu. Nen, gue tahu lo marah sama gue. Tapi please, kasih gue kesempatan kali ini aja. Gue harus ngejelasin semuanya. Percuma. Neno, please, kali ini aja. Abis itu terserah lo deh, baiknya gimana. Oke. Sekarang lo mau ngomong apa? Gue cuma mau jelasin kalau kemarin itu yang ngajakin Rizky ketemuan itu gue. Rizky udah nolak, tapi gue aja yang maksa-maksa dia. Dan akhirnya dia setuju ketemuan sama gue. Gue dan Rizky itu nggak ada apa-apa. Gue tahu kalau Rizky itu sangat mencintai lo. Dan dia nggak pernah punya perasaan apa-apa sama gue. Jadi tolong ya, lo harus balikan lagi sama Rizky.
Malam ini jam 8, Rizky bakal ada di Cafe Biru. Kalau lo masih sayang dan lo masih cinta sama Rizky, lo harus ketemuan sama dia. Serius lu? Masa gue bercanda sih? Makanya gue nemuin lo kesini. Gawat nih, gue harus gimana dong? 2 hari lagi loh, gue ulang tahun yang ke-25 loh. Yaudah makanya buruan deh. Buruan apaan? Ya, buruan lo nyatain cinta lo lagi ke dia. Ajak dia nikah secepatnya. Aduh, kok si Neno belum datang juga ya? Di jam segini lagi. Jangan-jangan dia nggak jadi datang. Hai Neno. Hai. Silakan duduk. Di jalan macet ya tadi ya? Enggak, biasa aja. Aku seneng banget kamu bisa datang ke sini. Oh iya, kamu mau pesen minum? Aku pesenin sekarang ya. Enggak usah, ntar aja. Aku mau nanya, kamu kenapa nyuruh Citra buat ngomong sama aku? Jadi gini, kenapa Citra suruh ngomong ke kamu itu karena ya supaya kamu tuh percaya kalau aku itu nggak ada hubungan sama sekali sama Citra. Terus, kamu mau ngomong apa sekarang? Aku sekarang pengen bener-bener jujur sama kamu. Aku tuh sebenarnya nggak ada apa-apa sama Citra. Aku nggak punya hubungan sama sekali sama mantan-mantan aku. Serius, aku tuh cuman ya udah, cuma sekedar temen saat. Hai, Neno. Hai. Lo ngapain datang sini? Biar Neno bisa ngelihat dengan baik dan benar. Maksud lo? Iya. Jadi sekarang Neno itu harus putusin. Siapa cowok yang duduk di depannya yang jadi pacarnya. Yang kepilih bisa jadi pacarnya, nggak kepilih sabar. Oke. Enggak. Tunggu dulu. Ini kenapa harus kayak gini sih? Ya karena semuanya butuh kejelasan. Jadi sekarang kamu harus milih aku atau dia. Neno, sekarang kamu pilih yang benar. Kamu pilih aku atau dia? Oke. Aku pilih kamu ready buat jadi pacar aku. Gua juaranya. Gua udah tahu gua juaranya. Boom, boom. Gua tahu gua juaranya. Gua bakal nikah sama Neno. Gua juaranya. Gua nikahin Neno. Neno, kamu tahu nggak? Pasti sekarang kakek kita yang ada di sana lagi pada seneng. Karena cucunya ternyata berjodoh dan kita berdua udah ngejalin wasiat. Oke. Kalau gitu aku nggak jadi terima kamu. Nggak jadi. Lu nggak jadi, nggak usah pedean, bro. Nggak jadi. Ya karena kamu sama aku cuma gara-gara wasiat itu doang. Oh, nggak. Ini... kok dibawa sih? Neno, wasiat itu cuma perantara. Perantara supaya aku itu finding Neno. Yang akhirnya aku itu falling in love with Neno. Dan kamu juga harus tahu cinta aku sedalam samudra.
seluas jagat raya. Dan kamu harus percaya. Tapi kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanyain sama tukang mie ayam, sama tukang pos, sama tukang pijet, atau kamu bisa tanya sama pembantu kamu. Mereka itu selalu bantuin aku buat nyampein kiriman aku untuk kamu. Jadi, yang nggak jadinya gimana nih? Hah? Nggak jadi. Karena aku udah milih Randy jadi pacar aku. Rizky? Enggak, udah. Enggak, itu cuma acting. Biasa ngikutin cara aku yang kayak kemarin itu loh. Acting gitu. Gak usah dipikirin, mendingan sekarang kita seneng-seneng. Aku udah prepare semuanya. Lihat. Pak. Tunggu. Ini Randi. Randi, maaf Bang Dina. Apa habis Bang? Enggak. Oh iya. Yang kanan jurek. Mau. Aku Enggak.